Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada channel kita pembahasan matematika untuk SMA dan MA. Melanjutkan membahas statistika untuk kelas 12 matematika wajib. Ini kita sudah sampai pada part 5 atau serial 5. Kita membahas tentang ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data terdiri dari simpangan rata-rata, kemudian ragam atau varian istilahnya, kemudian ini yang ketiga adalah simpangan baku atau standar deviasi. Nah, ukuran penyebaran data nanti yang kita hitung atau kita tentukan nilainya adalah sama seperti pada ukuran pemusatan. Itu nanti untuk data tunggal dan untuk data berkelompok. Nah, sekarang kita ikuti untuk yang ukuran penyebaran data untuk data tunggal terlebih dahulu. Ukuran penyebaran data untuk data tunggal, ini saya ulangi pernyataan saya tadi, terdiri atas simpangan rata-rata, kemudian ragam atau varian, kemudian simpangan baku. Anda perhatikan simbolnya. Simpangan rata-rata disimbolkan dengan SR huruf besar, kemudian ragam atau varians itu disimbolkan dengan S pangkat 2 atau kuadrat, kemudian simpangan baku disimbolkan dengan S. Nah, rumusnya kita perhatikan, simpangan rata-rata itu sama dengan sigma X min X bar dibagi N. X adalah kita lihat data satu persatu, kemudian dikurangi rataannya atau rataan hitungnya atau rata-ratanya, disigmakan artinya dijumlahkan semuanya. Jadi nanti X min X bar semua data dikurangi rata-ratanya, kemudian dijumlahkan, kemudian dibagi dengan N banyaknya data. Itu untuk data tunggal. Kemudian ragam atau varian yang simbolnya adalah S kuadrat itu sama dengan tadi menjumlahkan ini, tapi ini yang kita jumlahkan adalah selisih antara semua data dikurangi rataannya tapi dikuadratkan, kemudian dibagi dengan banyak data. Saya ulangi, X kuadrat sama dengan sigma X min X bar dikuadratkan dibagi N. Kemudian simpangan baku atau standar deviasinya, rumusnya sebenarnya adalah S simbolnya sama dengan akar dari sigma X min X dikuadratkan dibagi N. Jadi itu nilai yang dimaksud sigma X min X dikuadratkan dibagi N adalah S kuadrat. Di simpangan baku nanti akan lebih mudah ditentukan apabila kita menentukan ragam atau variansnya terlebih dahulu. Nah, saya hanya akan menyampaikan satu contoh untuk ukuran penyebaran data untuk data tunggal. Silahkan kita simak betul-betul, kita simak, jadi nanti Anda akan dapat mendapatkan apa yang dimaksud dengan ukuran penyebaran data untuk data tunggal. Kita ikuti contoh yang pertama. Contoh 1, saya bacakan soalnya. Tentukan simpangan rata-rata, kemudian varians dan simpangan baku dari data 2, 6, 7, 2, 4, 3. Kita ingat tadi rumusnya pasti memuat rataan. Jadi rumus untuk mencari simpangan rata-rata, varians nanti arahnya menuju simpangan baku, itu nanti kita gunakan rataannya atau rataan hitungnya. Maka langkah pertamanya adalah menentukan rata-ratanya. Nah, ini saya bahas pembahasannya. Kita cari dulu rataannya. X bar atau rataan hitung sama dengan, ini sekaligus saya urutkan data terkecil hingga data terbesar. Ini lihat sambil melihat data awalnya, 2 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 kemudian ditambah
6 kemudian ditambah 7 dibagi banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 6 sama dengan kita mensigmakan, menjumlahkan semua datanya. Ini caranya gini, 4 dengan 6 itu 10, kemudian kita tahu 7 dengan 3 juga 10, kita udah punya 20 tambah 2 tambah 2 ini 4, 24 dibagi 6, sehingga kita menemukan rataan hitungnya adalah sama dengan 4. Nah, kalau rataan hitung sudah ketemu, X bar sudah ketemu, nanti kita akan menuju ke untuk menghitung simpangan rata-rata, pasti menggunakan rataan, varians, dan simpangan bakunya. Kita melanjutkan pembahasannya untuk mencari simpangan rata-rata. Untuk mencari simpangan rata-rata, kita perhatikan rumusnya dulu. Ini SR sama dengan sigma mutlak X min X bar. Mutlak artinya diambil nilai positifnya dibagi dengan N banyak data. Nah, kita tadi udah punya rataan adalah 4. Maka SR simpangan rata-rata sama dengan data pertama 2 dikurangi rataannya 4, kemudian data kedua 2 kurangi 4, data ketiga 3 kurangi 4, demikian seterusnya. 4 dikurangi 4, 6 kurang 4, 7 kurang 4, semua diberi tanda mutlak, kemudian dibagi banyaknya data. Nah, mutlak itu maksudnya diambil positif, 2 kurang 4 itu min 2, min 2 dimutlakan 2, ini ketemunya juga 2, 3 min 4 mutlak, diambil positifnya 1, 4 kurang 4 0, kemudian 6 kurang 4 2, mutlak berarti 2, ini ditambah 7 kurang 4 3, dibagi banyak data N 6. Kita jumlahkan 2 tambah 2 4, 4 ini 5, 5 ditambah 5 10, 10 per 6. Jadi jawaban untuk simpangan rata-rata adalah 5 per 3. 10 per 6 sama dengan 5 per 3. Nah, kalau kita menginginkan desimal, 5 dibagi 3 itu hasil sebenarnya adalah 1,6666 dan seterusnya. Sehingga kalau kita menginginkan angka di 2 angka di belakang koma, hasilnya adalah 1,67. Kemudian untuk mencari permasalahan kedua, yaitu mencari varian atau ragam, istilahnya simbolnya S kuadrat. Kita tadi sudah menyimpan rataannya adalah 4. Jadi varian data 2, 2, 3, 4, 6, 7. Jumlah datanya 6, maka simbolnya S kuadrat sama dengan sigma X min X bar dikuadratkan dibagi N. Nah, X itu datanya, X bar itu rataannya, udah kita tahu tadi adalah 4, maka 2 dikurangi 4 dikuadratkan ditambah 2 kurang 4 dikuadratkan, semua dikurangi 4, 3 kurang 4 dikuadratkan, 4 kurang 4 dikuadratkan, 6 kurang 4 dikuadratkan, kemudian 7 kurang 4 dikuadratkan, dibagi dengan 6, semua dijumlahkan. Nah, ini walaupun ketemunya negatif, karena dikuadratkan nanti akan mendapatkan bilangan positif. 2 kurang 4 min 2 dikuadratkan, ketemunya 4. Ini sama, ditambah 4, 3 kurang 4 min 1 dikuadratkan 1, ini hasil 0 dikuadratkan 0, 6 kurang 4, 2 dikuadratkan 4, kemudian terakhir untuk data 7 ini, 7 dikurangi 4 dikuadratkan, hasilnya 9 dibagi banyak data 6. Kita menjumlahkan ininya semuanya. Ini angka 4-nya ada 3, berarti 4 kali 3 12, kemudian 1 ditambah 9 10, 10 udah punya 12, berarti 22 tambah 0 tidak ada artinya,
maka pembidangnya ini ketemunya adalah 22 dibagi banyak data 6. Kalau mau menyederhanakan, 22 per 6 sama dengan 11 per 3. Jadi kita menemukan varians atau ragamnya adalah 11 per 3. Nah, kalau kita menginginkan itu menjadi desimal, 11 per 3 itu hasil sebenarnya adalah 3,6666 dan seterusnya, 6 terus. Kalau kita buat 2 angka di belakang koma, varians atau ragam S kuadrat sama dengan 3,67. Nah, untuk menentukan simpangan baku, dari data tadi yang sudah kita urutkan 2, 2, 3, 4, 6, 7, kita udah punya hasil S kuadratnya adalah 11 per 3 dalam bentuk pecahan atau 3,67 dalam bentuk desimal. Maka tadi sudah kita katakan bahwa S simpangan baku atau deviasi standar itu sama dengan akar S kuadrat, akar dari ragam atau variansnya. Sehingga tadi kita langkah ini tinggal mengakarkan saja. S sama dengan akar S kuadrat sama dengan, ini karena S kuadrat adalah 11 per 3 sama dengan akar 11 per 3. Ini jawabannya. Nah, kalau kita menginginkan dikalikan akar 3 per akar 3, yang di penyebut ada akar 3 kali akar 3, ketemunya 3 sepertiga akar 33. Kemudian kalau kita menginginkan dalam bentuk desimal, nanti S sama dengan akar S kuadrat sama dengan tinggal mengakarkan 3,67. Jadi akar 3,67. Kita punya kesimpulan simpangan bakunya adalah sepertiga akar 33 atau akar 3,67. Kalau menginginkan ini diminta menjadi angka desimal, kita tinggal menggunakan alat hitung. Kemudian nanti kalau kita menginginkan hasil akhirnya 2 angka di belakang koma, nanti tinggal membulatkan 2 angka di belakang koma. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran untuk data berkelompok. Ukuran penyebaran untuk data berkelompok, ini yang A tadi ukuran penyebaran untuk data tunggal, B-nya ukuran penyebaran data berkelompok. Ini kita sampaikan rumusnya. Simpangan rata-ratanya SR itu sama dengan sigma FI kalikan XI min X bar dimutlakan dibagi sigma F. Ini ada FI-nya itu untuk menunjukkan bahwasanya pada data berkelompok setiap kelas itu punya frekuensi. Kemudian N yang data tunggal tadi N itu ditujukan untuk data berkelompok adalah sigma F. Banyak semua data dinyatakan dalam sigma F. Kemudian ragamnya, ragam atau variansnya adalah S kuadrat sama dengan sigma FI masing-masing kelas punya frekuensi berapa gitu, kemudian dikalikan X min X bar dikuadratkan dibagi banyaknya data sigma F. Kemudian simpangan bakunya S tinggal mengakarkan ragam atau variansnya. Jadi S sama dengan akar S kuadrat. Saya ulang, saya baca. SR simpangan rata-rata sama dengan sigma FI mutlak XI min X bar dibagi sigma F. S kuadrat ragam atau varian sama dengan sigma FI X min X bar dikuadratkan dibagi sigma F. Kemudian simpangan baku S sama dengan akar dari ragam akar dari S kuadrat. Ini saya akan berikan 2 contoh. Contoh pertama menentukan simpangan rata-rata, di contoh yang kedua nanti. Kemudian contoh ketiga nanti adalah untuk menentukan ragam. Perhatikan, oleh karena ini akan ada kendala-kendala tentang tabel,
Anda cermati baik-baik satu persatu contoh-contohnya. Kita ikuti contoh 2. Contoh 2, ini saya bacakan soalnya dulu. Hitung simpangan rata-rata simbolnya SR dari data di samping. Data dalam daftar frekuensi atau daftar distribusi frekuensi. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kelas. Kemudian intervalnya yang pertama 1 sampai 5, 6, 10, 11, 15 dan seterusnya. Nah, kita nanti langkah-langkah untuk menentukan simpangan rata-rata ini saya membagi menjadi 3 langkah. Langkah pertama menentukan rataan. Nah, ini saya rekomendasikan yang pertama nanti menggunakan rataan sementara atau menggunakan rumus yang lain boleh. Untuk yang contoh 2 ini kita menggunakan rataan sementara. X bar sama dengan X plus sigma FD per sigma F. Kalau sudah ketemu rataannya, nanti kita membuat tambahan tabel atau tambahan daftar di sebelah kanannya. Kita nanti menyeting langkah 2, setting tabel terhadap rumus SR sama dengan sigma FI mutlak XI min X bar. Nah, nanti kemudian kita juga memerlukan sigma F. Jadi yang kita perlukan nanti adalah satu persatu kita buat tambahan tabel XI min X bar. Lalu kita membuat tabel lagi yang isinya adalah frekuensi kali XI min X bar, artinya masing-masing kelasnya dibagi sigma F. Kalau pada tabel udah ada nilai-nilai semuanya, langkah 3 tinggal menghitung aja, menghitung nilai simpangan rata-rata sesuai rumus SR-nya. Yaitu rumusnya adalah sigma FI XI min X bar mutlak per sigma F. Jadi pada sigma pada tabel itu nanti akan ditemukan di baris terbawahnya. Jumlah sigma itu adalah jumlah. Jadi intinya saya ulangi, langkah pertama menentukan rataannya. Kalau rataannya sudah ketemu, kita tentukan, kemudian setting tabel supaya mengarah pada rumus. Kemudian langkah ketiganya tinggal menghitung. Kita ikuti langkah-langkah penyelesaian untuk contoh 2. Sebelumnya saya ulangi pernyataan, untuk menghitung simpangan rata-rata itu kita harus mencari rataannya terlebih dahulu. Maka dari tabel tadi, karena kita menentukan bahwa rataannya menggunakan rataan sementara, maka kita mengubah tabel distribusi frekuensi tadi yang semula hanya ada data kemudian frekuensi saja 2 kolom, kita tambahi di tengah, diantaranya adalah ini untuk kolom X titik tengah, kelas pertama 1 sampai 5 titik tengahnya 3, 6 sampai 10 titik tengahnya 8, kemudian 11 sampai 15 titik tengahnya tinggal ini kan selisih 5, tinggal menambah 5 38. Kemudian kelas ketiga tambah 5 13, kelas keempat tambah 5 18, kelas kelimanya 23. Nah, kemudian untuk menentukan rataan menggunakan rataan sementara, kita tentukan dulu rataan sementaranya adalah boleh bebas, sebenarnya 3 boleh, 8 boleh, 13 boleh dan seterusnya. Kalau saya mengambil 13 ini sebagai rataan sementara, pada saat saya membuat kolom D itu diisikan kolom D-nya untuk rataan sementara 0. Sehingga untuk mengisi yang lain, kelas di bawahnya diberi kelipatan panjang kelas 0, kelas di bawahnya 6 sampai 10 min 5, bawahnya lagi 1 sampai 5 ini diberi min 10. Kelas di atasnya tambah 5, ditambahi diisi dengan kelipatan panjang kelas. Di sini berapa? 5, di sini 10. Maka melihat rumus ini, X bar sama dengan X plus sigma FD, kita mengalikan F dengan D, 7 kali min 10 min 70, 12 kali min 5 min 60, 9 kali 0 0, 16 kali 5 80, 6 kali 10 60. Nah, pada kolom FD jumlahnya sigma FD sama dengan nilai 60 nya habis, ada min 70 80,
plus 10. Nah, kita hitung rataannya X bar sama dengan XS nya kita tentukan 13 ditambah sigma FD nya 10 dibagi sigma F nya 50. 13 tambah 10 per 50. Nah 10 per 50 itu sama dengan 1/5 kalau dibuat dalam bentuk desimal. 1/5 itu 0,2, sehingga 13 ditambah 0,2 ketemunya 13,2. Nah X bar sama dengan 13,2. Ini kita gunakan dasar untuk menentukan simpangan rata-ratanya sebagai berikut. Kita sudah sampai untuk langkah yang kedua, menghitung simpangan rata-rata. Ini rataannya sudah saya salin di sini, rataan X bar sama dengan 13,2. Kolom 1, 2, 3, 4, 5 ini yang satu kolom 1 sampai 5 semuanya ini salinan dari mencari rataannya, jadi menggunakan rataan sementara. Nah kolom 6 dan 7 ini untuk proses menghitung simpangan rata-rata. Ini muaranya nanti tabelnya akan seperti ini. Langkah kedua ini kita adalah menyeting tabel terhadap rumus SR. Nah ini ada yang di sini rumus SR sama dengan sigma FI XI min X bar dimutlakan per sigma F. Yang tampak sebelum kita membuat dua kolom ini adalah baru sigma F nya 50. Maka kita akan mengarah ke sini, FI kali XI min X bar. Nah kita membuat yang XI min X bar mutlak dahulu. XI itu adalah titik tengah dari setiap kelas, X bar rataan ini. Jadi XI yang pertama X1 itu 3 dikurangi 13,2 dimutlakan. 3 kurangi 13,2 itu sebenarnya min 10,2 dimutlakan, sehingga ketemunya adalah 10,2. Lalu yang kedua 8 dikurangi 13,2 itu hasilnya adalah 5,2 karena dimutlakan. Sebenarnya kan min 5,2 dimutlakan menjadi 5,2. Kemudian 13 dikurangi 13,2 sebenarnya min 0,2 karena dimutlakan saya tulis 0,2. Kemudian 18 dikurangi 13,2 ketemunya 4,8. Terakhir pada kelas terakhir, titik tengah kelas terakhirnya 23 dikurangi 13,2 adalah 9,8. Jadi pada kolom X min X bar ini terisi seperti ini. Prosesnya tadi masing-masing dikurangi dengan rataannya. 3 kurang 13,2 hasilnya ini. Nah, arahnya baru yang XI min X bar. Kemudian ini ada perkalian antara F frekuensi dengan itu. Maka frekuensi 7 kalikan 10,2. Kita hitung 7 kali 10,2 adalah 71,4 itu. Kemudian 12 kali 52 itu ketemunya 62,4. Sedangkan yang 9 kali 0,2 ketemunya 1,8. Kemudian 16 kali 4,8 itu ketemunya 76,8. Pada kelas terakhir yang frekuensinya 6 kali X min X barnya itu adalah 9,8. Jadi 6 kali 9,8 ketemunya 58,8. Nah, pada kolom F kali X min X bar ini kita sigmakan, kita jumlahkan semuanya. Nah, ini kalau kita jumlahkan, jadi sigma F kali X min X barnya adalah 271,2. Sehingga melihat rumus simpangan rata-rata tinggal langkah terakhir. Langkah pertama rataan, langkah kedua adalah setting tabel sehingga tampak yang diminta pada rumus.
SR sama dengan sigma FI kali XI min X bar dimutlakan dibagi sigma F. Kita ambil sigma F X min X barnya itu adalah 271,2 dibagi sigma F nya 50. Nah, kalau kita menggunakan alat hitung nanti ketemunya adalah 5,424. Inilah nilai dari simpangan rata-rata, yaitu 5,424. Jika menginginkan dua angka di belakang koma, ini sama dengan 5,42. Tadi cara menghitung simpangan rata-rata untuk data berkelompok. Kita lanjut contoh 3, mencari varian ragam sekaligus nanti mencari simpangan baku atau standar deviasi untuk data berkelompok. Kita ikuti contoh 3. Saya bacakan soalnya terlebih dahulu. Contoh 3, hitung standar deviasi dari data di samping. Data pada daftar frekuensi. Untuk mencari standar deviasi, ini langkah-langkahnya seperti ini. Pasti kita menghitung juga rataannya. Langkah pertama, kita menghitung rataan menggunakan rumus. Ini lain dengan yang contoh 2, menggunakan rumus X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. Langkah kedua, setelah kita sudah punya rataan, kita menyeting tabel, setting tabel terhadap rumus variansinya. Varian kita cari, baru kita bisa menghitung standar deviasi. Nanti kita menyeting tabel sehingga dapat menentukan bentuk ini. S kuadrat sama dengan varian sama dengan sigma Fi X min X bar dikuadratkan per sigma F. Nah, kalau variannya udah ketemu, maka nanti langkah terakhir standar deviasi akan ditemukan menggunakan rumus S sama dengan akar S kuadrat, mengakarkan hasil dari varian. Gitu. Kita mulai langkah pertama, menentukan rataan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. Untuk menghitung rataan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma Fx per sigma F, kita sesuaikan tabel menurut rumus ini. Yang mula-mula hanya terdiri dari 2 kolom, data dan frekuensi. Karena rumusnya ini ada X titik tengah, kita cari titik tengah, taruh di antara data dan F. Titik tengah kelas pertama 21 sampai 25, 21 tambah 25 bagi 2, ketemunya 23. Titik tengah kelas kedua 26 sampai 30, 26 tambah 30 bagi 2, ketemunya 28. Ini udah tahu jaraknya 5, 23, 28 kelas ketiga, berarti titik tengahnya tambah 5, 33. Kelas keempat 36 sampai 40, titik tengahnya tambah 5 lagi 38, berikutnya 43, sehingga pada kelas terakhir titik tengahnya adalah 48. Kemudian nambah 1 kolom lagi untuk kolom Fx. Ini ada kolom Fx ini, maka kita mengalihkan F dengan X menurut kelas masing-masing. 3 kali 23 69, 10 kali 28 280, 12 kali 33 nanti ketemunya 396, 8 kali 38 304, 5 kali 43 215. Pada kelas terakhir frekuensi 2, kemudian di tengah 48 ketemunya 96. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan semua data pada kolom Fx. 69 tambah 280 tambah 396 tambah 304 tambah 215 tambah 96, itu sigma jumlahnya adalah 1360. Maka pada langkah pertama ini kita menemukan atau menentukan rataan X barnya ditemukan dengan sigma Fx 1360 dibagi sigma F 40, jadi 1360 dibagi 40. Kalau kita hitung nanti ketemunya adalah 34.
Nah, nilai X bar, nilai rataan sama dengan 34 kita gunakan untuk menghitung variansnya dulu berdasarkan rumus yang sudah dinyatakan di awal tadi. Kita cari variansnya dengan menyesuaikan tabelnya. Kita sudah sampai langkah kedua untuk menghitung standar deviasi atau simpangan baku. Langkah kedua ini setelah nanti tadi kita temukan X barnya 34, rataan hitungnya 34. Ini saya salin di sini supaya mudah mengingat. Kita menyeting tabel untuk mencari varians atau ragam terlebih dahulu. Ragam itu rumusnya sigma Fi X min X bar dikuadratkan per sigma F. Jadi kalau yang kolom 1 sampai 4 tadi ini adalah menghitung rataan. Ini kita menambah kolom X min X bar dikuadratkan. Ini dulu X min X bar dikuadratkan. X itu titik tengah masing-masing kelas, kemudian X bar itu adalah rataan yang kita temukan tadi. Jadi pada kelas pertama 23 min 34, 23 min 34 itu min 11, ini dikuadratkan 121, min 11 dikuadratkan 121. Kemudian pada kelas kedua ini X min X barnya 28 dikurangi 34, 28 kurangi 34 itu ketemunya min 6, namun dikuadratkan min 6 dikuadratkan 36. Kemudian lagi X min X bar untuk kelas ketiga, titik tengah 33 dikurangi 34 itu min 1 dikuadratkan ketemunya 1. Pada kelas keempat ini 38 dikurangi X barnya 34, 38 kurangi 34 ketemunya 4, 4 dikuadratkan adalah 16. 43 dikurangi 34, 9 dikuadratkan 81. Terakhir X min X bar lagi, X nya 48 dikurangi 34, 48 kurangi 34 itu ketemunya 14 dikuadratkan 196. Jadi kita udah punya kolom X min X bar dikuadratkan. Nah ini harus dikalikan frekuensi masing-masing kelas. F kalikan frekuensinya. Jadi mengalikan kolom F ini, mengalikan kolom F dengan kolom X min X bar dikuadratkan. Sehingga kita kalikan 3 kali 121 ketemunya 363. Kemudian 10 kali 36 ketemunya 360. 12 kali 1 ketemunya 12. Sekali lagi F kali X min X bar tadi kolom yang ini 8 kali 16 ketemunya 128. Kemudian 5 kali 81 ketemunya 405. Pada kelas terakhir pada frekuensinya 2, kemudian X min X barnya 196, kita kalikan 2 kali 196 sama dengan 392. Nah, untuk kolom F kali X min X bar ini dikuadratkan ini kita jumlahkan sigma, kita jumlahkan 363 ditambah 360 tambah 12 tambah 128 tambah 405 tambah 392, kalau dijumlahkan ketemunya 1660. Sehingga sudah memenuhi untuk menghitung rumus variansnya karena ini sudah terpenuhi pada jumlah pada baris terakhir ini. Ya, S kuadrat sama dengan sigma F I X min X bar dikuadratkan dibagi sigma F sama dengan sigma F I X min X barnya 1660
dibagi sigma F banyaknya data adalah 40. Kita temukan 1660 dibagi 40, itu nanti nolnya hilang, 166 dibagi 4 bagi 2 lagi, berarti 83/2. Kita temukan varians atau ragamnya adalah 83/2, atau kalau dibuat desimal 41,5. Nah, kalau S kuadrat atau variansnya ketemu, untuk menghitung standar deviasi tinggal mengakarkan. Jadi kita akarkan aja. S standar deviasi sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar 83/2. Ini kalau kita buat penyebutnya rasional, dikalikan akar 2 kali akar 2, ketemunya setengah akar 83 kali 2, 166. Atau kalau kita mengambil yang desimal ini, S standar deviasi persimpangan baku sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar 41,5. Ini bisa menggunakan alat hitung, nanti bisa dijawab, misalkan diinginkan 2 angka di belakang koma menyesuaikan dengan penyebutannya. Itu anak-anak, udah kita bahas semuanya, mulai dari menghitung simpangan rata-rata, kemudian ragam dan varian yang merupakan ukuran penyebaran data, baik dari data tunggal maupun data berkelompok. Setelah ini akan saya sampaikan contoh persoalan yang Anda dapat gunakan untuk latihan sebagai berikut. Ini saya berikan soal-soal untuk pelatihan Anda, silakan cermati. Ada 2 pelatihan soal. Yang pertama adalah soal untuk data tunggal, kemudian yang kedua soal untuk data berkelompok. Jadi silakan sesuaikan dengan cara-cara atau teknik-teknik penyelesaian seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, berikutnya nanti silakan disimak, diulang-ulang Anda menyimak video ini supaya Anda mendapatkan pengertian yang jelas tentang ukuran penyebaran data. Saya ulangi, yang terdiri dari simpangan rata-rata, kemudian ragam atau varian, terakhir pembahasan untuk ukuran penyebaran data adalah standar deviasi atau deviasi standar istilahnya, atau simpangan baku. Akhirnya, terima kasih anak-anak sudah melihat tayangan ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan sejak awal sampai akhir tentang ukuran penyebaran data akan dapat bermanfaat bagi Anda untuk melaksanakan pembelajaran statistika di subpokok bahasan ukuran penyebaran data. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.